Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan menyapa Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang terlebih dahulu kita akan awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang begitu nyata melimpah dalam kehidupan kami. Sebab kami menyadari keberadaan kami saat ini merupakan bukti kasih setia Tuhan. Dari sebab itu kami juga mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sebentar kami dapat bersekutu dengan firman Tuhan bersama-sama. Hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami dimanapun berada, agar kami dapat sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu yang menjadi santapan rohani kami semua, menguatkan iman pengharapan kami. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu nama yang memberi pengharapan. Nama terkait dengan kepribadian daripada orang tersebut. Nama baik karena kepribadiannya baik. Nama kurang baik karena memang orang itu memiliki kepribadian yang kurang baik, kurang bisa dipercaya, kurang bisa diandalkan. Tetapi kita akan sama-sama merenungkan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan terkait dengan nama satu pribadi yang betul-betul dapat diandalkan, karena satu pribadi itu sanggup memberikan keselamatan. Puji syukur pada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ibu Bapak Saudara terkasih, dari dua ayat yang kita sama-sama baca ini, kita bisa mengenal ada satu nama untuk satu pribadi yang akan dilahirkan melalui seorang wanita yang bernama Maria. Pesan tersebut datang dari malaikat Tuhan. Jadi sumber berita yang membawa pesan itu adalah malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada Yusuf agar Maria kelak melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamai dia Yesus. Kenapa? Karena Yesus itulah yang akan menjadi juru selamat umatnya dari segala dosa. Jadi melalui ayat ini kita diperkenalkan ada satu nama yang terkait dengan satu pribadi, di mana pribadi itu hadir di dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Puji syukur pada Tuhan. Dan kalau kita lihat nama pribadi itu, nama Yesus itu pula yang menyatakan dirinya, mengikrarkan dirinya sebagai pribadi yang kedatangannya ke dalam dunia ini memberikan dampak supaya
orang-orang yang percaya kepada namanya, kepada pribadi Yesus Kristus itu mempunyai kehidupan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Siapa yang dimaksud mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang percaya akan tujuan kedatangannya, akan karya penyelamatannya. Supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita sesungguhnya memiliki satu jaminan melalui kuasa namanya agar kita hidup di dalam kelimpahan. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, kita mengalami pemeliharaannya, dan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita pun akan memasuki kehidupan kekal bersamanya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, Tuhan Yesus juga selain menyatakan kedatangannya untuk memberikan kehidupan, dia juga bersedia menjadi gembala kehidupan. Setiap pribadi di dalam dunia ini sebetulnya perlu digembalakan. Perlu ada penuntun kehidupan. Sebab manusia itu sekalipun pintar luar biasa, tapi terbatas luar biasa. Ya, itulah manusia. Dari sebab itu, setiap pribadi perlu satu gembala, satu pemimpin. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji syukur kepada Tuhan. Gembala yang baik, Yesus Kristus namanya, adalah seorang gembala yang rela memberi, bahkan memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya kepada domba-dombanya, kepada umat miliknya, kepada orang yang percaya kepadanya, kepada orang yang dipimpin jalan hidupnya. Kebaikannya seperti apa? Tuhan Yesus juga katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Nah, ini penjelasan daripada Yesus yang adalah gembala yang baik. Dia bandingkan dengan ada gembala upahan. Gembala upahan menggembalakan domba-dombanya karena hanya mengharapkan upah. Ingin mendapat upah. Jadi gembala upahan ini bertolak belakang karakter kepribadinya dengan gembala yang baik. Kalau gembala yang baik rela memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi gembala upahan bukan memberi, tapi meminta, menerima upah. Dan ketika gembala upahan itu melihat ada satu tanda-tanda yang membahayakan, maka gembala upahan itu meninggalkan domba-dombanya, lari meninggalkan domba-dombanya. Itulah gambaran daripada kepribadian yang menjadi gembala yang baik dan kepribadian menjadi
gembala upahan. Jadi nama baik terkait dengan kepribadian yang baik. Nama yang tidak baik terkait dengan kepribadiannya yang tidak baik. Dari sebab itu kita mengenal satu nama, Yesus namanya. Dia adalah juru selamat, dia adalah gembala yang baik, yang rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ternyata, Ibu Bapak Saudara terkasih, nama Yesus ini, pribadi Yesus ini, betul-betul memiliki satu pengalaman yang dialami oleh salah satu murid, yaitu Rasul Petrus. Kita akan lihat kesaksian daripada Rasul Petrus yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kesaksian daripada Rasul Petrus. Petrus adalah murid Yesus. Sejak awal pelayanan Yesus bersama-sama dengan Petrus, dan Petrus juga sebagai murid yang terus mengalami pembinaan dan pengenalan akan pribadi yang bernama Yesus Kristus ini. Sekalipun di dalam perjalanan iman percayanya, Petrus pernah menyangkal Yesus. Tetapi dia sadar akan kesalahannya, dia bertobat, dan setelah dia menyaksikan peristiwa puncak yang Yesus lakukan, yaitu menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, maka dengan berani Petrus bersaksi dan menyatakan, memperkenalkan nama yang di dalamnya kita beroleh keselamatan, yaitu siapa? Nama Yesus. Puji syukur pada Tuhan. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat satu keselarasan, satu kebenaran yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, dan memang nyata pribadi yang bernama Yesus Kristus itu adalah pribadi yang rela menyerahkan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Puji syukur pada Tuhan. Dan ini disaksikan oleh Rasul Petrus. Setelah Yesus menyelesaikan misi pelayanannya, misi penebusannya di kayu salib, Petrus bersaksi tentang pribadi yang namanya Yesus itu. Sehingga dia katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Satu, itu kesaksian daripada Rasul Petrus. Kita pun akan melihat kesaksian daripada Rasul Paulus. Paulus juga bersaksi tentang nama pribadi Yesus itu. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kesaksian Petrus menyatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang dianugerahkan Allah kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Dikatakan Allah mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama. Nama tertinggi, nama yang penuh kuasa. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ibu bapak saudara terkasih, ini kesaksian Rasul Paulus terkait dengan nama Yesus.
Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku. Segala lidah, semua lidah mengaku. Mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini kesaksian tentang nama Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu, memang nama Yesus ini adalah nama yang penuh kuasa. Nama yang harus menjadi pengharapan bagi setiap umat miliknya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Puji syukur kepada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kegalauan, ketidakpastian, kita sulit sekali mau mengandalkan siapa. Tetapi walau bagaimanapun, kita setiap pribadi harus memiliki satu pegangan, satu sandaran, satu andalan, agar kita tidak mudah diombang-ambing oleh musim dunia ini. Iklim kehidupan yang gonjang-ganjing seperti saat ini. Kita perlu betul-betul memiliki satu andalan, satu pribadi, satu nama yang betul-betul dapat kita jadikan sebagai pengharapan. Yaitu tiada lain adalah nama daripada Yesus itu. Dan Yesus Kristus juga memberikan pesan kepada murid-murid, kepada orang percaya, menjelang dia meninggalkan dunia ini, karena dia harus kembali ke dalam kerajaannya, yaitu ke rumah Bapa di surga. Dia berpesan seperti demikian yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ini Tuhan Yesus sampaikan. Ketika Tuhan Yesus melihat dan turut merasakan kegelisahan, kegalauan yang dialami oleh murid-murid, yang dialami oleh orang-orang percaya. Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah yang mengutus aku. Sebab aku datang ke dalam dunia ini sebagai utusan yang sekaligus juga pribadi yang berinkarnasi dari Allah menjadi manusia. Tujuannya supaya umat manusia bisa mengenal Allah. Tanpa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, tanpa inkarnasi Allah sebagai anak manusia ke dalam dunia ini, maka dunia tidak akan pernah bisa mengenal kerajaan Allah, tidak pernah bisa mengenal Allah pencipta segala yang ada, segala alam semesta. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada Allah. Dialah Allah yang mengutus aku, dan juga percayalah kepadaku. Akulah juru selamatmu. Akulah yang memberitakan tentang keselamatan. Akulah yang menggembalakan hidupmu. Akulah gembala yang baik, yang bersedia berkorban bagi domba-dombanya. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih, pribadi yang betul-betul dapat kita jadikan sebagai andalan. Karena pribadi tersebut sekarang bertahta di dalam kerajaan surga, kita tinggal berpegang, yakin, menggunakan kuasa namanya. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah nama yang memberikan pengharapan, yaitu nama Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Ini andalan kita. Ini pegangan kita. Ini harus menjadi ingatan bagi kita.
pribadi Yesus Kristus, Dia itu adalah pribadi yang betul-betul dapat kita jadikan sebagai andalan. Terlebih di dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini, kita jangan sampai hilang harapan, kita jangan sampai putus asa, tetapi biarlah iman pengharapan kita terus bertambah bertumbuh. Mengingat satu pribadi yang 2000 tahun yang lalu pernah datang ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib. 2000 tahun yang lalu bangkit pada hari yang ketiga. 2000 tahun yang lalu Dia naik ke surga dan Dia mencurahkan menggenapi janjinya, mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sehingga Petrus yang pernah mengalami kekalahan rohani, mengalami kegagalan iman karena pembaharuan di dalam terang Roh Kudus, maka Petrus bersaksi dan menyatakan, memberitakan bahwa ada satu nama, nama Yesus. Itulah nama yang memberikan keselamatan. Rasul Paulus juga bersaksi tentang nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang diberikan Allah kepada satu pribadi, yang di dalam kuasa nama itu segala lutut bertelut, baik yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi. Dan sekali waktu kelak, setiap umat manusia, segala lidah akan mengaku bahwa memang Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Itulah nama yang memberikan kuasa, yang memberikan pengharapan. Dan pribadi tersebut juga berkata, jangan gelisah hatimu. Mungkin saat ini kita sedang dalam kegelisahan karena masalah derita kesehatan yang kita alami. Kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan kita, di dalam ekonomi kita, dalam rumah tangga kita, segala beban kehidupan yang menggelisahkan kita. Tetapi ketika kita mengingat satu nama kepada satu pribadi yang adalah juru selamat, maka kembali kita memiliki pengharapan. Orang yang berharap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang memiliki satu sukacita besar, satu jaminan, dan tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah renungan pada kesempatan kali ini memberkati kita semua, menyegarkan ingatan kita akan pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang adalah juru selamat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan, untuk segala rahmat Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami, umat-Mu, kami Sobat Maestro terkasih dimanapun berada, kembali dikuatkan, kembali dibangkitkan pengharapan kami bahwa kami mengingat ada Yesus yang sudah rela berkorban bagi kami, menyelamatkan kami, bukan saja menyelamatkan kami dari kebinasaan, tetapi juga menyelamatkan kami dari seluruh pergumulan beban hidup yang sedang kami alami. Sebab kami percaya perjalanan kami di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Biarlah kami semua terus berpengharapan kepada kuasa nama Yesus yang menyelamatkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Amin. Shalom. Tuhan memberkati Sobat Maestro dimanapun berada. Kita bersyukur kita masih dapat sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.